Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 kategori 1 Universitas Negeri Makassar. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Al-Amiriyah Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, Banyuwangi, Jawa Timur. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah jurnal penyesuaian pada siklus akuntansi perusahaan jasa dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik. Mohon kritik dan saran atas kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan. Demikian dari saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum mulai kita pelajaran, monggo untuk Rista untuk memulai memimpin doa di depan. Silakan. Teman-teman, untuk memulai pelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana Terima kasih untuk Rista, silahkan kembali ke tempat injil. Baik, sebelum memulai pelajaran, saya ingin melihat kehadiran kalian satu persatu. Miladia Nur, Nabila Zarkha Sapik, Nanda Selka Selikaro, Rista Aulia, Siti Fatila, Siti Nurrohmah, Wardatul Laili. Sebelum mulai, kita untuk hari ini kita membahas berkaitan dengan jurnal penyesuaian. Sebelum kita melangkah ke jurnal penyesuaian, itu dasar untuk menyusun jurnal penyesuaian adalah berasal dari neraca saldo. Ada yang masih ingat? Neraca saldo disusun dari saldo-saldo yang berasal dari buku besar. Ya, saya mengingatkan kembali bahwa neraca saldo itu disusun dari saldo-saldo yang berasal dari buku besar. Yang di situ pada neraca saldo itu ada nomor akun, kemudian ada nama akun, kemudian ada kolom debit dan kolom kredit. Hampir sama dengan jurnal yang di situ ada yang membedakan. Kalau jurnal di situ pada neraca saldo itu ada tanggal, tapi kalau jurnal ada tanggal, tapi kalau pada neraca saldo tidak ada tanggal, tapi berisi hanya nomor-nomor akun. Karena apa? Neraca saldo ini disusun pada akhir periode, sehingga neraca saldo di sini berisi tentang saldo-saldo yang ada pada buku besar.
Dari semua akun-akun pada buku besar itu neraca saldo, misalkan saldonya itu debit, maka pada neraca saldo dicantumkan pada kolom debit. Jika saldo pada buku besar itu kredit, maka di neraca saldo juga di kolom ditaruh di kolom kredit. Nah, neraca saldo ini fungsinya itu adalah untuk mengecek keseimbangan antara kolom debit dan kolom kredit. Itu jika kolom debit dan kolom kredit seimbang, itu berarti proses posting dari jurnal ke buku besar itu benar. Kalau tidak terjadi keseimbangan, maka postingnya ada kesalahan. Tidak hanya mungkin posting, tapi juga memasukkan transaksi ke dalam jurnal mungkin ada kesalahan. Nah, berikutnya kita bahas berkaitan dengan jurnal penyesuaian. Kalau pada tahap jurnal posting ke buku besar itu adalah tahap siklus akuntansi pada tahap pencatatan, ya kan? Yang kedua ada tahap analisis. Nah, tahap pencatatan itu sudah kita lalui kemarin, yaitu jurnal, kemudian yang berikutnya ada posting ke buku besar. Kemudian dari posting ke buku besar kita melangkah sudah ke neraca saldo. Neraca saldo itu adalah salah satu bagian langkah awal dari proses tahap analisis. Nah, tahap analisis itu neraca saldo, yang langkah awal neraca saldo untuk mengecek balance keseimbangan. Kemudian setelah dimasukkan ke neraca saldo, maka yang dibutuhkan adalah jurnal penyesuaian. Untuk apa jurnal penyesuaian? Ini adalah untuk menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Karena apa? Posisi keuangan suatu perusahaan tidak hanya posisi keuangan saja, posisi harta, posisi kewajiban itu pada awal periode dengan akhir periode pasti akan berbeda. Pada awal periode, misalkan di situ kewajibannya belum ada, pada akhir periode kewajibannya mungkin tinggal berapa. Mungkin pada awal periode peralatan itu nilainya sekian, pada akhir periode nilainya juga pasti akan turun. Contohnya komputer, 1 tahun dipakai itu pasti harganya akan turun. Nah, pada awal misalkan komputer itu harganya 5 juta, pada akhir tahun harganya pasti tidak 5 juta. Nah, dari 5 juta misalkan ke 4 juta, itu istilahnya namanya adalah penyusutan, akumulasi penyusutan. Nah, karena adanya penyusutan itu tadi, maka dibutuhkan yang namanya jurnal penyesuaian. Perlu disesuaikan. Misalkan di situ suatu tempat usaha itu sewa. Sewanya itu dalam 1 tahun itu dibayar pas tengah-tengah tahun. Nah, pada akhir tahun itu nilai, misalkan nilai sewanya itu katakanlah 1.200.000, pada akhir periode itu nilainya sewa tidak akan 1.200.000, pasti akan berkurang. Nah, itu tadi sekelumit berkaitan dengan jurnal penyesuaian. Sebelum kita melanjutkan ke langkah selanjutnya, mari kita lihat video, mari kita lihat tayangan berkaitan dengan apa itu jurnal penyesuaian. Silahkan diperhatikan. Coba perhatikan anak-anak. Dengar. Guys, hari ini kita akan belajar tips dan trik dalam menyusun jurnal penyesuaian ya. Walaupun pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan jurnal penyesuaian secara konseptual, tapi pada video kali ini mungkin adalah cara yang cepat untuk dapat menguasai dan menyusun jurnal penyesuaian secara cepat dan benar. Nah, kita langsung saja ke materinya ya. Contohnya itu adalah peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Nah, ketika kalian diminta menyesuaikan harga tetap, kita beri contoh yang peralatan ini dulu, maka debitnya pasti beban penyesuaian
Kalau diminta untuk menyusutkan kendaraan, berarti debitnya adalah beban penyusutan kendaraan, kreditnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Kalau diminta menyusutkan mesin, tinggal diganti aja kendaraannya dengan mesin. Maka debitnya beban penyusutan mesin, kreditnya adalah akumulasi penyusutan mesin. Nah, sekarang tinggal menentukan angkanya. Angkanya sebesar yang berapa? Baik debit maupun kredit, angkanya itu sama, yaitu sebesar yang hilang. Tinggal dipahami soalnya berapa Jimo atau misalnya menggunakan metode dari lurus kalian hitung. Nah, ini adalah cara untuk menyesuaikan harta kita. Selanjutnya, jika kalian diminta untuk menyesuaikan beban yang belum dibayar, yang sering keluar itu misalnya beban gaji belum dibayar, atau listrik yang belum dibayar, ataupun telepon yang belum dibayar. Belum dibayar itu kan berarti utang ya. Kamu sudah mempunyai beban tapi belum dibayar, itu namanya utang, berarti utang yang bertambah. Maka jurnal penyesuaiannya untuk gaji, jika ada gaji yang belum dibayar, debitnya adalah beban gaji, kreditnya utang gaji. Itu udah pasti. Kalau misalnya ada listrik yang belum dibayar, maka debitnya beban listrik, kreditnya utang listrik. Kalau misalnya ada telepon yang belum dibayar, tinggal ganti aja. Debitnya beban telepon, kreditnya utang telepon. Seperti itu. Nah, sekarang sebesar berapa angkanya ya? Sebesar yang belum dibayar, diamati betul-betul soalnya. Berapa nilai yang belum dibayar atas beban tersebut. Nah, selanjutnya yaitu menyesuaikan beban dibayar di muka. Untuk menyesuaikan beban dibayar di muka, yang pertama kalian harus memahami konsep harta dan beban ini. Karena memahami konsep ini akan menentukan metode apa, metode harta atau metode beban. Kita beri contoh, misalnya sewa. Kapan menggunakan metode harta jika di neraca saldo tulisannya sewa dibayar di muka, tetapi ketika di neraca saldo tulisannya beban sewa, maka gunakan metode beban. Iklan misalnya, iklan kapan menggunakan metode harta jika di neraca saldo tulisannya iklan dibayar di muka, tetapi iklan kapan menggunakan metode beban ketika di neraca saldo tulisannya beban iklan. Dari tayangan gambar di atas, punya gambaran anak-anak? Punya gambaran? Bagaimana menyusun jurnal penyesuaian? Yang perlu disesuaikan di situ tadi kan digambarkan ada perlengkapan, ada peralatan, ya kan? Ada beban sewa, ada asuransi, ada bahan iklan. Yang di situ pada akhir periode itu maksudnya belum habis. Misalkan peralatan. Kalau peralatan itu kan barangnya tetap. Seperti kalau di sekolahan peralatan itu adalah komputer. Komputer itu ya tetap komputer gitu, tapi nilainya akan berubah, akan berbeda, atau dengan awal periode dengan akhir periode pasti nilainya akan berkurang. Kemudian perlengkapan kalau di kantor ya tinta, print, kertas, staples, spidol. Nah itu pada akhir periode habis kadang, atau tersisa mungkin tinggal berapa. Kalau perlengkapan itu hanya melengkapi, di situ cepat habis. Kalau peralatan itu ada wujudnya, peralatan itu termasuk dari harta tetap yang bisa dipakai lebih dari 1 tahun. Kalau misalkan salon peralatan ya kayak apa itu yang koyok helm, seperti helm dibuat ngopen kepala itu apa? Krimbat untuk apalagi itu? Ya peralatan-peralatannya. Kemudian apalagi peralatan seperti alat meja keramas dan lain sebagainya. Itu peralatan semua yang di situ tidak habis dalam 1 tahun. Kalau bengkel peralatan ya engkol, kompresor, mungkin pembuka ban dan lain sebagainya, itu peralatan semuanya yang tidak habis pakai. Maka pada akhir periode maka perlu disesuaikan.
karena berbeda keadaannya. Sampai tadi ada beban sewa. Beban sewa yang di situ bayarnya pada tengah-tengah periode. Di situ dikatakan pada bulan Agustus, ya kan? Sedangkan akhir periode itu adalah bulan Desember. Jadi sudah berjalan berapa bulan? Agustus, September, Oktober, November, Desember. 1.200.000 itu dibagi 12 berapa? 1.200.000 dibagi 12 berapa? 100.000. Berarti per bulan biaya sewanya adalah 100.000. Jadi dipakai 5 bulan, itu yang sudah dipakai adalah 500.000. Nah itu tadi yang hilang itu. Maka beban sewanya tinggal 1.200.000 dikurangi 500.000 tinggal 700.000. Nah itu tadi. Ini pada pembukuan pada akhir periode itu perlu yang namanya penyesuaian. Harus disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Baik, seperti biasa kita berlatih. Silahkan membentuk kelompok 3 aja. Baik, langsung saja. Ini kita buat. Ini hanya sedikit, hanya 4 soal saja. Silahkan nanti kita susun ya. Perintahnya dikasih nama kelompoknya ya. Di semuanya Bang. Sisa perlengkapan bengkel ditaksir sebesar 4 juta. Tadinya berapa perlengkapannya? 9 juta. Berarti yang hilang 5 juta. Tadi babnya bunyinya beban perlengkapan terhadap debitnya, kreditnya adalah perlengkapan bengkel, ya kan tadi gitu kan. Yang B, asuransi dibayar di muka. Berapa asuransinya? 600.000 setahun. Berarti 1 bulan berapa? 600.000 asuransi. Dibagi 12. 650.000. Ya. Dibagi 12 50. Berarti per bulan 50. Itu April. Berarti ya Mei. Yang dipakai adalah mulai masuk Mei, Juni, enggak April karena kan 30 April akhir bulan. Berarti masuk Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 8 bulan. 8 kali 50. Sisanya 400.000 beban asuransi. Yang hilang berapa? Loh, yang hilang 400.000 no? Yang sisa tinggal 200.000. Paham Del? C. Penyusutan peralatan sebebas dari nilai peralatan. Ya, 24 juta. 24 juta, 10%-nya adalah 2.400.000. Penak toh? Wes, silahkan dikerjakan. Paham? Itu sudah ada kolomnya di belakang. Tanggalnya semuanya diisi. Itu
Lho mana tak seleh ruangan itu lho. Siapa dulu? Silakan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok Citylink akan menjelaskan atau menerangkan hasil dari kelompok kami tentang jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2021. Keterangan tanggal 31, beban perlengkapan bengkel masuk dalam kolom debit sebesar 5 juta rupiah. Masuk dari Perlengkapan bengkel masuk dalam kolom kredit 5 juta rupiah. Selanjutnya beban asuransi masuk dalam kolom debit 400.000 rupiah. Asuransi dibayar di muka masuk dalam kolom kredit 400.000 rupiah. Beban penyusutan peralatan masuk dalam kolom debit 2.400.000 rupiah. Akumulasi penyusutan peralatan masuk dalam kredit 2.400.000 rupiah. Beban gaji masuk dalam kolom debit 200.000 rupiah. Utang gaji masuk dalam kolom kredit 200.000 rupiah. Hasil total dari debit 8 juta rupiah, kredit juga 8 juta rupiah. Sekian dari kelompok Citylink. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok Citylink yang sudah memaparkan hasil pekerjaannya. Beri aplaus sekali lagi kepada Citylink. Silahkan berdiri semuanya. Berdiri. Kita healing sebentar. Baik, tadi sudah kita bagaimana mengerjakan jurnal penyesuaian. Bisa dimengerti kan? Kenapa apa saja yang perlu disesuaikan. Itu tadi jurnal penyesuaian ini fungsinya adalah untuk apa? Ini adalah salah satu tahap dari tahap analisis yang kita tahu bahwa siklus akuntansi ada 3 tahap. Tahap pencatatan, tahap analisis, dan ada tahap pelaporan ya. Tahap analisis di sini ini jurnal penyesuaian adalah salah satu dari bagian dari tahap analisis ini yang untuk fungsinya adalah untuk meletakkan atau untuk menggambarkan sesuai dengan keadaan yang ada pada sebuah perusahaan, kondisi keuangan pada sebuah perusahaan yang pada akhir periode awal periode itu tadinya segini, yang ada neraca saldo, pada akhir periode ternyata perlu ada yang disediakan, yang tadi perlengkapan, yang di sini Anda tinggal berapa gitu kan, kemudian di situ ada asuransi, ternyata sudah dipakai sekian, yang belum dipakai adalah sekian ya kan, kemudian ada perlengkapan peralatan, kemudian gaji ternyata ada yang masih belum dibayar. Itu tadi semua, maka itu pada akhir periode perlu disesuaikan. Setelah jurnal penyesuaian itu nanti kita bisa mengetahui perusahaan itu apakah untung ataukah rugi, itu nanti pada
laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dan laporan neraca. Setelah disesuaikan tersebut, maka nanti akan diketahui perusahaan tersebut itu apakah laba ataukah rugi itu didapat dari laporan keuangan, yaitu berupa laporan laba rugi dan neraca. Itu ya, untuk pertemuan hari ini kita akhiri sekian. Silahkan Iva untuk memimpin doa teman-temannya, untuk memimpin doa pelajaran kita telah selesai. Silahkan. Mari kita baca doa untuk mengakhiri pelajaran pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alimun bil asrari, khabirun bi hajati, sami'un basirun bil qulubi wa ma'awa. Bi ismika harjumika naila makhalifi, bi jahika fa'an wa tujahan dan syara'an. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan untuk kembali ke tempat. Terima kasih atas waktunya. Baik, kita akhir pertemuan hari ini. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu berkaitan dengan laporan keuangan. Kita lanjutkan. Sebelum melangkah laporan keuangan, kita susun kertas kerja besok. Kertas kerja yang di situ sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan. Jurnal penyesuaian sudah selesai, kita lanjut pada kertas kerja yang nantinya sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak, jaga diri baik-baik, semoga sehat semuanya. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masing